Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Claude Farul Razi, dalam pembelajaran fisika. Namun sebelumnya, saya berharap kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, pada pembelajaran fisika kali ini kita awali dengan bab 1 yang berbicara tentang konsep hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Dalam kajian hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini, kita awali dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian fisika dan hakikat ilmu fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala-gejala ini pada mulanya adalah apa yang dialami oleh indera kita. Misalnya penglihatan, menemukan optika atau cahaya. Produk fisika itu sendiri terdiri dari konsep, hukum, dan teori. Misalnya pada pembahasan konsep gaya, suhu, kecepatan, momentum, massa jenis, energi, dan lain-lain. Selanjutnya kita berbicara tentang hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Hakikat ilmu fisika terdiri dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah fisika sebagai produk atau embodied knowledge. Artinya bahwa fisika adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, berupa konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kemudian yang berikut fisika sebagai proses atau a way of investigation. Artinya bahwa semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang berikut, fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Artinya bahwa setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, bekerja sama, dan mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya anak-anakku, kita membahas tentang apa dan bagaimana metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua, metodik. Artinya bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Dan yang ketiga adalah sistematik. Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat adalah berlaku umum. Artinya bahwa pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Selanjutnya anak-anakku, kita berbicara tentang operasionalisasi metode ilmiah. Di dalam operasionalisasi metode ilmiah, terlebih dahulu kita membicarakan tentang langkah-langkah operasional metode ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
adalah melakukan pengamatan atau observasi. Di dalam kita melakukan pengamatan atau observasi, langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau menggunakan angka-angka, atau juga melalui penelitian atau pengamatan dengan kualitatif dengan menggunakan indera. Contohnya, air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Contoh bagaimana hubungan antara zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, dari buku, atau informasi yang ada di internet dan mendukung teori dalam penelitian. Contohnya, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Yang keempat adalah membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Contohnya, semakin lama dilakukan pemanasan pada zat cair, maka semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair itu sendiri. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis kita. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dan yang keenam adalah menganalisis data. Data dapat disajikan di dalam tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data dapat berupa grafik batang, pie, histogram, gambar, maupun skema. Dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, pembahasan kita lanjutkan dengan pembahasan berikut tentang peranan fisika dalam kehidupan. Begitu banyak peranan fisika dalam kehidupan manusia. Fisika telah terbukti mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Adapun manfaat mempelajari fisika itu sendiri adalah yang pertama, dapat menyingkap rahasia alam. Yang kedua, fisika berada di depan dalam perkembangan energi. Yang berikut berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi sebagai ilmu dasar dalam andil pengembangan teknologi. Kemudian yang berikut melatih berpikir logis dan sistematis, dan yang berikut dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berbicara tentang peranan fisika di berbagai bidang. Yang pertama, kita berbicara tentang peranan fisika di bidang industri. Banyak sekali penemuan-penemuan baru di dalam dunia industri melalui penelitian fisika, seperti penemuan peralatan optik, penemuan mesin industri, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbicara tentang peranan di bidang teknologi. Banyak peralatan teknologi canggih yang menerapkan konsep dasar hukum fisika, misalnya teknologi digital, menerapkan konsep gelombang elektromagnetik, penggunaan lampu TL, monitor komputer, layar LCD, dan lain-lain. Kemudian bidang transportasi. Penerapan transportasi tradisional hingga modern menggunakan konsep fisika seperti delman atau gerobak yang menggunakan gaya dorong. Peralatan transportasi darat menggunakan konsep kecepatan. Transportasi laut dan udara menerapkan hukum-hukum fisika tentang fluida. Selanjutnya kita berbicara tentang peranan fisika di bidang telekomunikasi. Banyak sekali
penemuan peralatan telekomunikasi menggunakan hukum fisika tentang gelombang. Selanjutnya, peranan di bidang pertanian. Sistem pengairan menggunakan pompa merupakan hukum fisika. Penggunaan teknologi radiasi dalam pertanian, contohnya untuk mengatasi serangan hama, pengganggu tanaman pertanian yang dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas hasil pertanian itu sendiri. Kemudian di bidang kedokteran, banyak sekali di bidang kedokteran ditemukan peralatan kedokteran seperti endoskopi, CT scan, X-ray, radioterapi, dan elektromiogram. Dan yang berikut adalah bidang energi, yaitu penemuan energi listrik, penemuan pembangkit tenaga listrik surya yang mengubah energi cahaya menjadi listrik, penemuan energi radioaktif sebagai salah satu sumber energi alternatif. Anak-anakku yang sama berbahagia di mana saja berada, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.